sebagai pembuka dalam video ini, yaitu video kelompok 4 anatomi fisiologi. Mons pubis atau mons uneris mengandung jaringan lemak yang menutupi sinfisis pubis, diliputi oleh rambut. Labia mayora membentuk tepi lateral dari vulva dan berukuran panjang 7-9 cm dan lebar 2-4 cm. Permukaan superfisial dari labia mayora juga dipenuhi oleh rambut. Labia minora adalah dua lipatan jaringan lunak yang dilipat memanjang di kedua sisi saluran vagina, terutama terdiri dari jaringan ikat. Mereka juga kaya disertakan dengan pembuluh darah, menurut Inner Body. Labia minora juga memiliki warna merah muda. Labia minora berarti bibir kecil karena bentuknya memang lebih kecil dari labia mayora dan terletak di dalam labia mayora. Ia mengelilingi saluran vagina dan uretra. Keberadaannya juga berfungsi untuk melindungi vagina dan uretra. Klitoris adalah bagian kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Ia berada di bagian atas pertemuan labia mayora dan labia minora. Klitoris terdiri dari banyak pembuluh darah dan terletak pada ujung saraf. Oleh karena itu, sifatnya sangat sensitif dan erektif. Klitoris juga ditutupi oleh preputium. Preputium adalah lipatan kulit, sebagaimana kulup pada pria. Seperti halnya penis, klitoris juga bisa mengalami ereksi dan juga distimulasi. Hymen. Hymen adalah bagian mukosa yang paling tipis yang mengelilingi liang luar vagina atau bagian liang luar vagina. Tipe selaput darah tersebut mempengaruhi akan mudah atau tidaknya sobekan. Ada 4 tipe selaput darah pada wanita. Yang pertama, normal hymen. Biasanya selaput darah atau lubang vagina memiliki ukuran normal atau sama-sama utuh. Yang kedua, microperforate hymen. Untuk tipe ini memiliki lubang vagina yang kecil dan selaput darah yang sangat tebal. Yang ketiga, imperforate hymen. Selaput ini adalah selaput anatomi yang berbahaya karena selaput ini menutupi lubang vagina. Yang keempat adalah tipe selaput darah yang memiliki sekat pada lubang vagina. Vestibulum. Vestibulum adalah rongga yang bersebelahan dengan lateral yang dibatasi oleh dua labia, minora arterial oleh klitosis dan dorsal. Fungsi vestibulum sebagai tempat bermuaranya uretra atau saluran kencing dan vagina atau liang senagam. Bagian kelamin ini dibasahi oleh dua labia kanan dan kiri dan bagian atas oleh klitoris serta bagian belakang pertemuan dari labia minora. Bagian dalam alat reproduksi wanita. Yang pertama ialah vagina. Vagina adalah saluran elastis dan berotot yang terletak di antara lubang uretra dan rektum. Vagina memiliki panjang sekitar 3,5 hingga 4 inci atau sekitar 8,89 atau 10,16 cm. Vagina bagian atas terhubung dengan leher rahim, sementara vagina bagian luar langsung terhubung dengan bagian luar tubuh. Vagina memiliki fungsi untuk melakukan hubungan seksual. Selama berhubungan seksual, vagina akan memanjang dan melebar untuk menerima penetrasi. Selain itu, vagina juga menjadi tempat jalan masuknya sperma. Vagina juga menjadi tempat jalan keluarnya menstruasi dan menjadi jalan keluar janin saat dilahirkan. Selanjutnya ialah rahim. Rahim dalam dunia medis disebut sebagai uterus, merupakan bagian organ reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Rahim berbentuk buah pir dan merupakan organ berongga. Rahim memiliki banyak fungsi dan yang paling utama adalah menampung janin yang berkembang hingga siap dilahirkan.
Selain itu, rahim juga berperan dalam terjadinya menstruasi pada wanita. Saat siklus menstruasi normal, lapisan rahim yang disebut endometrium akan mengental untuk mempersiapkan kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan dan tidak terjadi kehamilan, maka lapisan tersebut akan luruh menjadi darah menstruasi dan akan keluar dari tubuh melalui vagina. Tuba fallopi adalah saluran ovum yang terentang antara kornu uterin, sehingga suatu tempat dekat dengan ovarium dan merupakan jalan ovum, sehingga mencapai rongga uterus yang terletak di tepi atas ligamentum latum yang berjalan ke arah lateral dimulai dari ostium turbae, internum, dan pada dinding rahim. Panjangnya rata-rata 8-14 cm, diameternya 3-8 mm, dan di ujung bagian dekat uterus menyempit. Dinding tuba terdiri dari 3 lapisan, yaitu serosa, muskular, serta mukosa dengan epitel bersilia. Dinding dari tuba fallopi disusun oleh 4 lapisan utama, yaitu 1. Lapisan serosa atau lapisan terluar. 2. Lapisan subserosa atau lapisan otot. 3. Lamina propria. 4. Lapisan mukosa. Panjangnya rata-rata 8-14 cm, diameternya 3-8 mm, dan di ujung bagian dekat uterus menyempit. Fungsi utama dari saluran ini ialah sebagai jalur transportasi ovum dari ovarium ke rahim. Masing-masing tuba fallopi biasanya memiliki panjang sekitar 10-13 cm dengan diameter 0,5-1,2 cm. Tuba fallopi adalah saluran ovum yang terentang antara kornu uterin, sehingga suatu tempat dekat dengan ovarium dan merupakan jalan ovum, sehingga mencapai rongga uterus yang terletak di tepi atas ligamentum latum yang berjalan ke arah lateral dimulai dari ostium turbae, internum, dan pada dinding rahim. Dinding tuba terdiri dari 3 lapisan, yaitu serosa, muskular, serta mukosa dengan epitel bersilia. Dinding dari tuba fallopi disusun oleh 4 lapisan utama, yaitu 1. Lapisan serosa atau lapisan terluar. 2. Lapisan subserosa atau lapisan otot. 3. Lamina propria. 4. Lapisan mukosa.